Ibu bapak dan saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit, hari ini kita bersama-sama memperingati hari pencurahan Roh Kudus atas murid-murid Tuhan Yesus. Ya, kita memperingati hari Pentakosta, dan oleh karenanya mari kita merayakannya dengan penuh syukur, sukacita, dan semangat dengan mengingat firman Tuhan dalam kitab Yoel 2 ayat 28 dan 29 yang berkata, "Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu." Mari kita naikkan puji-pujian. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Di waktu hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah ke dunia. Gereja disuruhnya membawa berita kepada umat manusia. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, abadi kau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Pentakosta ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang mencipta, memulihkan, dan memelihara dunia beserta isinya. Amin, haleluya.
Umat Allah yang terkasih, misi gereja tidak pernah berasal dari gereja itu sendiri dan tidak pula bagi diri gereja itu sendiri. Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi pendiri gereja agar gereja mengerjakan misi Allah, yaitu menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah dunia ini, yaitu kasih Allah, kasih surgawi yang diwujudkan dalam keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Di hari Pentakosta, hari lahirnya gereja ini, marilah kita kembali menyatakan tekad kita untuk hidup mengalirkan dan menghadirkan kasih Allah, kasih surgawi itu bagi dunia ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Jemaat Tuhan, mari di dalam kasih-Nya yang mengalir terhadap dalam hidup kita, mari kita datang menundukkan kepala untuk mengakui segala dosa kita. Mari kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Mohon Engkau berkenan mengampuni kami dalam segala dosa dan kesalahan kami. Sebagai anak-anak-Mu, kami bukannya hidup dengan menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah, namun masih dengan manusia duniawi kami. Roh Kudus seringkali mengingatkan kami, firman-Mu seringkali sudah mengajarkan kepada kami, namun kami masih hidup dipengaruhi kedagingan kami. Kata tak mampu menyapa dengan kasih, hati dipenuhi iri hati, dan kami seringkali tidak mampu bijak dalam berpikir, sehingga kami tidak menghadirkan keimanan kami
yang mengalirkan kasih, baik itu di tengah keluarga kami, di tengah masyarakat kami, bahkan di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami, relasi kami dengan saudara-saudara seiman dan dalam pelayanan. Tuhan, ampunilah kami. Kami mohon kiranya Engkau berkenan memulihkan kami dan mengingatkan kami untuk hidup dalam aliran roh-Mu. Amin. Bagi setiap kita yang sudah mengaku dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah Allah dari 1 Korintus pasal 7 ayat 23 yang berbunyi demikian. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Demikianlah berita anugerah Allah. Syukur kepadamu ya Allah. Milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan hendak mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Jemaat, tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta Wisnu Sabto dari LPPS. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak mempersiapkan hati kami. Kiranya kasih-Mu menyapa dalam firman-Mu, dan firman itu mengajar kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga aliran Roh Kudus itu boleh mengalir dalam hidup kami, menghidupkan kami di dalam segala perilaku dan di dalam perjalanan hari-hari dan hidup yang masih Engkau berikan ini. Inilah doa dan kerinduan kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bacaan pertama. Bilangan 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan terambil dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 35. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Bacaan kedua. Bacaan kedua diambil dari Perjanjian Baru. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing
mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tentu Anda mengenal lagu ini. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Saudaraku, lagu ini dikarang oleh John Stacken kurang lebih tahun 1874. Dan nyanyian ini biasa kita nyanyikan dengan judul Semua yang Letih Lesu di Kidung Jemaat 358. Datang saja pada Yesus. Nyanyian ini begitu meneguhkan kita. Bagi saya sendiri, saudara, nyanyian ini begitu menguatkan. Ketika pekerjaan begitu banyak dan melelahkan, ketika begitu banyak pergumulan menekan kehidupan dan hati ini terasa gundah, ketika pikiran terasa berat, dan karena itu menjadikan banyak hal tidak bisa dilakukan dengan baik, saya menyenandungkan nyanyian ini. Datang saja pada Yesus.
datang saja pada Yesus meneguhkan kehidupan kita. Mengapa datang pada Yesus? Berulang kali Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Termasuk dalam bacaan kita. Injil Yohanes yang kita baca pada hari ini menuturkan cerita tentang Tuhan Yesus saat dia datang ke perayaan Pondok Daun. Dan pada hari terakhir yang merupakan puncak perayaan itu, Tuhan Yesus melihat banyak orang begitu tertekan jiwanya. Hidup mereka begitu berat. Ada banyak hal yang membuat mereka begitu tertekan. Mari kita bayangkan kehidupan seseorang, kehidupan banyak orang di saat mereka tertekan. Batin yang tertekan tentu mengganggu kehidupan. Dalam keadaan hidup penuh pergumulan, pasti menjadikan kita merasakan hidup begitu tidak nyaman. Kerja menjadi begitu berat, menjadi begitu membebani. Tidur susah. Tidak dapat menikmati makanan. Ujung-ujungnya kesehatan terganggu dan seluruh aspek kehidupan terganggu. Ketika Tuhan Yesus datang di pesta Pondok Daun, ia melihat semua itu. Ia melihat begitu banyak orang membutuhkan pemulihan, membutuhkan peneguhan. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia mengatakan kepada banyak orang pada waktu itu. Ia mengundang banyak orang dan dia mengatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itu dicatat dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38. Mari kita cermati beberapa hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, barang siapa haus. Tuhan Yesus melihat banyak orang yang datang memiliki pergumulan tidak mudah. Dan itu digambarkan seperti orang yang kehausan. Seperti seorang pejalan kaki yang berjalan berkilo-kilometer membutuhkan air minum karena kehausan. Itulah gambaran kehidupan manusia. Kehidupan diibaratkan seperti sebuah perjalanan dan manusia butuh minuman. Maka Tuhan yang mengetahui betapa beratnya pergumulan hidup orang-orang pada waktu itu berkata, barang siapa haus. Tentu bisa jadi kita mengalami hal yang sama. Barang siapa haus. Setiap pribadi punya pergumulan masing-masing. Dan Tuhan mengatakan, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Inilah undangan Tuhan Yesus bagi mereka yang merasakan hidupnya begitu lelah, begitu haus, begitu banyak pergumulan, tekanan-tekanan yang tidak mudah. Baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ini adalah undangan Tuhan Yesus bagi semua orang. Undangan itu tak terbatas. Siapapun boleh datang kepadanya untuk merasakan kesegaran dari Tuhan. Undangan ini senada dengan yang pernah dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
undangan Tuhan untuk semua orang. Baiklah ia datang kepadaku, ia minum. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan dalam kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Mengapa Tuhan Yesus memakai kata air? Mengapa dia mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan dalam kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Air digunakan sebagai bahasa simbolik dalam perjanjian lama. Air digambarkan untuk pembersihan dan keselamatan. Dalam pesta pondok daun, simbolisasi itu diwujudkan. Di pesta itu, air dibutuhkan untuk ritual. Dan Tuhan Yesus memberi makna yang baru terkait dengan air itu. Air menjadi pemulihan, sekaligus air menjadi sumber kehidupan. Mungkin kita ingat yang dikatakan Tuhan Yesus, akulah air hidup. Tanpa air tidak ada kehidupan. Dan ketika Tuhan Yesus menawarkan akulah air hidup, di situ ia menawarkan pelepasan atas segala sesuatu yang menekan. Ia menawarkan pemulihan, ia menawarkan kehidupan, dan semua orang yang haus diundang untuk datang kepadanya. Dan air juga merupakan gambaran karya Roh Kudus. Jika minggu ini kita masuki minggu Pentakosta, disinilah kita menemukan pesan tentang air sebagai gambaran dari karya Roh Kudus. Air sebagai gambaran Roh Kudus dan karyanya dimaknai demikian. Yang pertama, air yang cair mengisi ruang yang kosong dalam wadah. Apapun bentuk wadahnya, air akan mengikuti. Kalau kita punya botol dan kita masukkan air dalam botol itu, maka air mengikuti bentuk botol itu. Di sini kita menemukan makna kerja Roh Kudus. Roh Kudus bekerja mengikuti alur kehidupan kita. Roh Kudus bekerja seturut dengan wadah yang diisinya, dan wadah itu adalah saya dan saudara. Ini yang pertama. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita dengan cara yang luar biasa karena ia mengikuti apapun karya gumul juang kehidupan kita. Yang kedua, air di sini bukan dalam arti air yang diam, air yang dinamis. Maka kalau kita melihat banyak penafsir mengatakan air itu bekerja dengan dinamis, atau dalam bahasa Yunani disebut dengan hudotos, yang artinya air mengalir seperti sebuah sungai. Ada dinamika, ada gerak, ada kerja, ada cara yang luar biasa. Dan itulah cara kerja Roh Kudus. Ia bekerja begitu luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Mengalir, dan mengalir dengan dinamis. Dinamisnya gerakan itu membuat kita beroleh peneguhan setiap saat. Kita beroleh kekuatan untuk mengikuti aliran Roh Kudus. Dan pada minggu Pentakosta ini, firman Tuhan menyapa kita. Barang siapa membuka hatinya, percaya kepada firman Tuhan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran kehidupan. Maka di sini yang dibutuhkan adalah percaya.
mengikuti perintah Tuhan yang tertulis dalam firman-Nya. Percaya dan mengikuti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Untuk percaya, dibutuhkan kesediaan membuka diri terhadap gerak Roh Allah. Membuka diri terhadap gerak Roh Allah berarti seperti botol, seperti bejana yang kosong, yang tutupnya dibuka, sehingga dari situ air bisa masuk ke dalamnya dan bekerja memenuhi yang kosong. Upaya membuka diri terhadap karya Roh Kudus itu kita wujudkan melalui kerendahan hati. Kita mengosongkan diri dan siap terbuka bagi karya Roh. Aliran air dari Roh itu mengalir, menyegarkan, memulihkan, menyembuhkan saya dan saudara. Saat hati, jiwa, usaha, perekonomian, kesehatan kita, seluruh aspek kehidupan kita terasa kosong, bukalah bejana hatimu. Bukalah bejana hatimu dan biarkan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Ia akan memenuhi hatimu, memenuhi kehidupanmu, memulihkan, menyembuhkan, sehingga saat hidupmu terasa kosong, bawalah bejanamu yang kosong itu pada Yesus dan bukalah tutupnya. Ia akan memenuhinya, sehingga engkau menerima aliran dari Roh, dan Roh Kudus yang memenuhi kehidupanmu itu akan dialirkan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat merayakan Pentakosta. Tuhan beserta kita. Amin. Umat Allah yang terkasih, di hari Pentakosta ini, mari kita ucapkan dengan penuh penghayatan konfesi kita sebagai anggota Gereja Kristen Indonesia dengan mengucapkan konfesi GKI 2014 dengan berkata, dalam persekutuan kasih yang akrab serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaharuan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan keberbahagiaan warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman, yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapa, yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut, menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injil-Nya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih.
Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus, am dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita akan bersatu hati untuk bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami saat ini hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga di Jemaat GKI Taman Majapahit ini. Kiranya anugerah kasih Tuhan menyatukan mereka. Di dalam masa-masa pandemik ini, mereka boleh menjadi keluarga yang utuh, yang bersatu, dan mereka boleh beribadah mengenal Kristus bersama-sama, sehingga Jemaat GKI Taman Majapahit menjadi keluarga-keluarga yang semakin kuat dan bertumbuh di dalam iman. Kami berdoa untuk majelis Jemaat GKI Taman Majapahit, Tuhan berkati beserta dengan para aktivis komisi-komisi yang ada. Tuhan peliharakan hidup mereka, dan biarlah di dalam anugerah kasih-Mu, karya-Mu nyata melalui pelayanan-pelayanan dari para majelis, para aktivis, dan komisi-komisi yang ada. Kami pun juga berdoa untuk badan-badan pelayan gereja yang lain. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya juga yang akan memenuhi dan mencukupi segala apa yang diperlukan dan dibutuhkan. Kami berdoa buat anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit. Tuhan, biarlah Engkau hadir di dalam kehidupan mereka, baik mereka yang saat ini karena usia lanjut terbatas di dalam gerak, atau saat ini mungkin mereka sedang mengalami kelemahan tubuh, atau yang sedang berduka cita, atau saat ini sedang bergumul dengan pekerjaan dan penghidupan karena wabah virus corona. Kiranya Engkau menguatkan, dan kiranya jemaat-jemaat-Mu boleh tetap terus memandang kepada Engkau Kristus yang hidup, dan yang sudah memberikan Roh Kudus, dan yang akan terus menguatkan, memberikan hikmat dalam menghadapi ini semua. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, Engkau tambahkan usia, tapi biarlah dengan bertambahnya usia, bertambah pula iman dan pengharapan di dalam Engkau. Kami berdoa buat masyarakat di sekitar kami dan juga untuk seluruh bangsa di Indonesia ini. Tuhan tolonglah, kiranya Engkau pun memberikan kepada mereka hikmat sehingga boleh bersama-sama bersatu hati mengatasi ataupun menghadapi wabah virus corona ini. Dengan demikian dapat segera tuntas dan semuanya boleh dapat berjalan dengan normal kembali. Kami berdoa untuk pemerintah kami, baik itu di tingkat kota, provinsi, ataupun yang di pusat. Tuhan tolong mereka, khususnya saat ini, mereka sebagai para pemimpin memikirkan upaya-upaya, baik itu mengatasi wabah virus corona, ataupun juga sedang berupaya untuk mengatasi segala kesulitan ekonomi yang terjadi saat ini. Kami berdoa biarlah Engkau berikan hikmat dan kemampuan sehingga pemerintahan kami boleh dapat menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membangkitkan, membangun bangsa negara kami. Bapa di surga, akhirnya kami pun juga hendak menyerahkan untuk persembahan yang akan kami berikan. Kiranya Engkau pun juga memberkati dan menerimanya. Kiranya setiap rupiah yang terkumpul, Tuhan, itu dapat dipakai untuk tetap terus membangun pelayanan, membangun gereja-Mu, dan juga membangun kehidupan bagi jemaat Tuhan, baik di GKI Taman Majapahit ataupun juga yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam kemurahan Allah, marilah kita bersyukur kepadanya dengan dilandasi firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat yang kedua yang berkata, "Dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah." Persembahan dapat dikumpulkan dengan cara mentransfer pada nomor rekening BCA 009 0385 372 atas nama Stefani HT. Mentransfer pada nomor rekening Danamon 0036 2879 1125 atas nama Lianawati. Mohon dapat disertakan nama pengirim di bagian berita pengiriman. Memasukkan ke kotak yang disediakan di kantor TU pada hari dan jam kerja. Dititipkan pada pamong wilayah masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara dapat melihat di layar. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Semoga kita sehat selalu. Amin. Kumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyintak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyintak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyintak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyintak yang terlelap. Kita telah menerima kehidupan dari Allah kehidupan, dan itu berarti kita diutus untuk turut memelihara, menjaga, dan memperjuangkan kehidupan. Kami mau turut memelihara, menjaga, dan memperjuangkan kehidupan. Kiranya Allah yang hidup, Allah kehidupan itu memampukan kita semua untuk hidup dalam pimpinan Roh-Nya, untuk menjadi saksi Kristus sekarang dan selama kita hidup. Amin. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang,